warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah Damayanti, Anissa Fitri, dan saya sendiri Rizky Rahmawati ingin mempresentasikan mengenai informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini terdiri dari beberapa materi, yaitu akuntansi dan informasi akuntansi, tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dan yang terakhir yaitu asumsi dan konvensi dalam akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah rangkaian proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dipakai untuk penilaian atau judgement dan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkaitan. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal. Pihak internal ini berasal dari investor, masyarakat, pemerintah, BPEM, dan pihak luar lainnya. Sedangkan pihak internal ini berasal dari pihak manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan. Cabang-cabang akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang didesain untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu sistem akuntansi yang digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan pihak internal. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan itu terdiri dari 6 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada pihak eksternal dalam memperkirakan aliran kas. Tujuan kedua ini penting untuk investor atau pihak eksternal untuk mengetahui aliran kas masuk yang diperlukan untuk membantu menganalisis jumlah dividen atau bunga dan juga memperkirakan resiko yang berkaitan. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan. Aliran kas perusahaan sangat berpengaruh untuk menentukan penerimaan yang akan diterima oleh pihak eksternal atau investor. Tujuan yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Klaim terhadap sumber daya ekonomi ini terdiri dari kewajiban dan modal saham. Alasan informasi ini bermanfaat untuk pihak eksternal dikarenakan informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan, untuk memperkirakan likuiditas perusahaan, memberikan basis mengevaluasi prestasi perusahaan selama periode tertentu, dan lain sebagainya. Tujuan yang kelima yaitu memberikan informasi pendapatan yang komprehensif. Tujuan ini berkaitan bahwa laporan keuangan memberikan informasi mengenai prestasi perusahaan selama periode tertentu untuk membantu pihak eksternal menentukan harapan-harapan di masa yang akan datang. Tujuan yang terakhir yaitu informasi aliran kas. Tujuan spesifik ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan menerima dan mengeluarkan kas, mengenai pinjaman dan pelunasannya, mengenai transaksi permodalan termasuk dividen yang dibayarkan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Terdapat beberapa karakteristik, antara lain 1. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 2. Relevan atau nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu. 3. Reliable, bisa diverifikasi, netral, dan representatif.
Yang keempat, bisa dibandingkan, termasuk dalam konsistensi. Yang kelima, manfaat lebih besar dibandingkan biaya. Selanjutnya adalah asumsi dan konvensi dalam akuntansi. Terdiri dari satu kesatuan ekonomi. Merupakan akuntansi keuangan berurusan dengan pencatatan dan penyajian kegiatan ekonomi kesatuan ini tanpa memandang ukurannya. Yang kedua, kontinuitas atau kesinambungan. Dalam asumsi ini menyatakan bahwa perusahaan akan tetap berjalan di masa depan, kecuali jika terdapat bukti yang bertentangan dengan asumsi ini. Asumsi ini juga berfungsi untuk akuntansi karena jika asumsi tersebut tidak valid, maka metode akuntansi tidak bisa dipakai. Yang ketiga adalah periode waktu. Periode waktu digunakan untuk menentukan prestasi sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu unit moneter. Unit moneter digunakan untuk transaksi dalam laporan keuangan. Yang kelima adalah realisasi dan pengakuan. Merupakan suatu proses perubahan dari sumber daya non-kas menjadi kas. Dan yang terakhir adalah konservatisme. Konservatisme merupakan reaksi hati-hati atas ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut harus ada dalam laporan keuangan agar nilai prediksi bisa diperbaiki. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam menggunakan informasi akuntansi, harus memiliki karakteristik kualitatif informasi akuntansi agar dapat bermanfaat bagi penggunanya. Karakteristik ini akan membedakan informasi yang bermanfaat dengan informasi yang kurang bermanfaat. Mempertimbangkan beberapa metode alternatif akuntansi dengan melihat karakteristik dari informasi akuntansi tersebut. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi ialah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, relevan atau nilai-nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu. Reliable, yaitu bisa diverifikasi, netral, dan representatif, dibandingkan atau termasuk konsistensi, dan manfaat lebih besar dibandingkan biaya atau material. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja maupun disengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.